Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 259. Di kamar mandi, dua sosok telanjang tergeletak di bak mandi, dan ruangan itu penuh dengan pemandangan musim semi. Bai Linglong berbaring di pelukan Qin Ming, wajahnya masih mempertahankan pesona merah tua setelah awan dan hujan, matanya yang menawan sama menawannya dengan sutra, menyentuh hati orang-orang. Dia berkata dengan genit, "Aku telah memberikan tubuh dan pikiranku kepadamu, aku milikmu dalam hidup, dan kamu milikmu dalam kematian. Sial, aku bertekad untuk mengikutimu dalam hidup ini." Qin Ming memeluk Bai Linglong dengan erat, dan dengan lembut menyelipkan tangannya yang besar ke punggung halus Bai Linglong. Dia berkata dengan lembut, "Kamu telah menjadi wanitaku, dan kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu menginginkannya dalam hidup ini. Sayangku, bagaimana caramu menyelesaikan masalahku saat ini? Bagaimana kalau kita kawin lari? Aku bersedia menemanimu sampai ke ujung dunia. Kawin lari." Qin Ming berkata dengan sungguh-sungguh dengan garis hitam di kepalanya, "Kamu adalah wanitaku, aku ingin membawamu pergi secara terbuka, tidak secara diam-diam. Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa menjagamu sisa hidupku?" Bai Linglong merasakan kebahagiaan dan rasa manis yang tak terbatas di hatinya, dan mencium pipi Qin Ming. "Aku benar-benar sudah melupakannya. Sekalipun aku tidak punya status, aku bersedia tinggal bersamamu seumur hidupku." Bagaimana Qin Ming bisa mengecewakan seorang wanita yang rela merendahkan martabatnya, meninggalkan statusnya, dan mengikutinya dengan sepenuh hati? "Nona, waktunya makan." Saat itu, ada ketukan di pintu. Bai Linglong buru-buru membuat isyarat diam, keluar dari bak mandi, mengambil handuk mandi putih dan membungkusnya di sekujur tubuhnya, berpura-pura tidak sedih atau bahagia, lalu berjalan keluar, membuka pintu, dan melihat makanan di dalam. Tangan pengasuh. "Wang Ma, aku lapar. Aku ingin makan sesuatu yang enak. Tolong masakkan aku 2 hidangan lagi." Oke, Nona, mohon tunggu sebentar." Senyuman bahagia muncul di wajah Wang Ma. "Anda harus tahu bahwa Bai Linglong belum makan atau minum sejak dia ditangkap, dan memprotes dengan mogok makan inisiatif untuk meminta lebih banyak makanan, yang merupakan hal yang baik." Setelah mengunci pintu, Bai Linglong kembali ke rumah dengan membawa piring makan dan menyapa sambil tersenyum, "Sayangku, berpakaianlah dan bersiaplah untuk makan malam." Qin Ming juga membungkus dirinya dengan handuk mandi dan keluar dari kamar mandi. "Pakaianku basah kuyup dan untuk saat ini aku tidak bisa memakainya. Apakah kamu punya pakaian yang cocok? Biarkan aku memakainya dulu. Pakaianku tidak ada yang cocok untukmu, jadi jangan pakai. Pakai saja seperti ini. Lagi pula tidak akan ada yang masuk." Qin Ming terkekeh dan melihat ke atas dan ke bawah tubuh anggun Bai Linglong dengan mata berapi-api. "Tidak apa-apa. Lebih mudah melakukan sesuatu dan menghemat uang." Bai Linglong mengedipkan mata padanya dengan menawan, "Orang jahat, apakah kamu mengerti bahwa kamu harus bersikap moderat? Makanlah dengan cepat. Ada 2 piring di piring, semangkuk nasi dan sepasang sumpit." Karena Bai Linglong dan Qin Ming adalah 2 orang, sepasang sumpit jelas tidak cukup sumpit. Bukankah itu akan terungkap? Ada seseorang yang bersembunyi di kamarnya. "Ayo, adikku akan memberimu makan hari ini sebagai hadiah karena datang menyelamatkan meskipun hujan." Kedatangan Qin Ming membuat Bai Linglong menghapus kesedihannya dan merasa dalam suasana hati yang baik ke mulut Qin Ming dengan erat. "Jangan bilang padaku bahwa kamu baru saja menghabiskan energimu, kamu harus mengisinya kembali." Qin Ming tersenyum jahat, membuka mulutnya dengan kepuasan, dan menikmati perawatan dari kecantikan mempesona yang melayani dan memberinya makan. Meskipun dia mengurus makanan Qin Ming, hati Bai Linglong penuh dengan rasa manis dan dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dang dang dang. Tepat ketika keduanya sedang makan, ketukan di pintu berdering lagi, dan suara wanita parubaya yang lembut terdengar dari luar pintu. "Linglong, buka pintunya. Ibu sudah membuatkan 2 hidangan favoritmu. Ini aku, Mama." Bai Linglong melihat sekeliling dan memberi isyarat kepada Qin Ming untuk bersembunyi di kamar mandi. Qin Ming mengangguk, dan berjalan masuk tanpa suara seperti menginjak kapas, mengambil 3 langkah sekaligus dan kemudian 2 langkah sekaligus. Setelah Qin Ming menyembunyikan dirinya, Bai Linglong membuka pintu. Di luar pintu ada seorang wanita parubaya cantik yang tampak berusia 40-an, berkulit putih, terawat, dan sangat menawan mangkuk nasi. Wanita parubaya yang cantik itu adalah ibu Bai Linglong, Ruan Han Mei, dia tinggal di sebelah. Dia mendengar dari pengasuhnya bahwa putrinya sudah siap untuk makan, jadi dia memasak 2 hidangan sendiri dan berencana untuk makan malam bersama putrinya dan bersenang-senang. Pembicaraan dari hati ke hati. Dengan wajah cantik, Bai Linglong mengulurkan tangan untuk mengambil makanan dari tangan ibunya, tanpa ada niat untuk membiarkan ibunya masuk ke dalam rumah. "Kebetulan aku belum makan. Ibu akan makan bersamamu." Ruan Han Mei membuka pintu dan masuk dengan senyuman penuh kasih. Bai Linglong tidak bisa menghentikannya lagi dan terbatuk ringan, mengisyaratkan Qin Ming untuk menyembunyikannya. "Kamu belum makan selama 2 hari, apakah kamu kelaparan?" Ruan Han Mei melirik makanan yang setengah dimakan di atas meja dan berkata dengan sedih, "Duduklah dengan cepat dan lihat apakah masakan ibu sudah membaik." Berbicara tentang ini, Ruan Han Mei merasa sedih.
Dalam 3 tahun terakhir, Bai Linglong semakin menjauh dari rumah. Ibu dan putrinya semakin jarang bersama dan semakin berpisah, dan mereka menjadi semakin terpisah, benar-benar kehilangan suasana hangat di rumah. Bai Linglong tidak ingin hidup rukun dengan keluarganya, namun orang tuanya memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Dia tidak mau menjadi korban pernikahan keluarga, jadi dia memilih untuk melawan dalam perang dingin. Sekarang Qin Ming ada di sini dan kemenangan sudah di depan mata, dia harus lebih kejam dan berpura-pura tidak peduli. Sudah lama sekali aku tidak makan bersamamu. Bu, cuci tanganmu dan kembali makan bersamamu. Ruan Hanmei meletakkan makanannya dan berbalik menuju kamar mandi. Jantung Bai Linglong berdetak kencang. Qin Ming bersembunyi di kamar mandi. Bukankah ibunya ketahuan saat dia masuk? Bersihkan dengan tisu basah. Karena itu, Bai Linglong segera mengambil tisu basah dan menyerahkannya. Ruan Hanmei merasa lega beberapa saat, hatinya penuh kegembiraan, dan dia tersenyum seperti anak kecil, kamu masih kasihan pada ibu, jangan marah lagi pada ibu, oke. Bai Linglong mengangguk, kalau begitu jangan paksa aku menikah lagi dan tukarkan kebahagiaan seumur hidupku demi kepentingan keluarga Bai. Ruan Hanmei menyekat tangannya, duduk perlahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Linglong, orang tuaku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bahkan jika kita melihat seluruh negeri, keluarga yang adalah salah satu keluarga besar teratas, dan Yang Jie adalah orang yang berbakat. Tidak ada yang layak bagimu. Ketika Anda menikah dan menjadi simpanan muda, Anda akan menikmati kebahagiaan tanpa akhir dalam hidup ini. Terus terang, pernikahan ini berasal dari keluarga Bai. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang memimpikannya pernikahan seperti itu, tetapi Anda memang demikian cukup beruntung berada di sini. Saya tidak ingin mendaki tinggi, dan saya tidak mampu mendaki tinggi. Bai Linglong berkata dengan nada menghina. Hei, kamu masih muda dan berpikiran sempit, dan kamu belum melihat masyarakat ini dengan jelas. Keluh Ruan Hanmei, dan dengan sungguh-sungguh menasihati, sekarang adalah masyarakat uang dan materi. Jika kamu tidak punya uang dan kekuasaan, Anda akan diintimidasi di mana-mana. Pernahkah Anda memasuki keluarga kaya? Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan hati-hati. Anda pasti akan merasa itu terlalu realistis, tetapi masyarakat seperti ini akan terlambat untuk bertobat. Aku lebih memilih mematahkan kepalaku dan mengejar kebahagiaanku sendiri daripada menikah dengan seorang playboy, kata Bai Linglong dengan tegas. Pria mana yang tidak menjaga dirinya sendiri, apalagi pria kaya? Itu tergantung bagaimana Anda melihatnya. Jika pria lain tidak mengatakannya, mereka akan mengatakannya tentang Anda. Ayah sialan itu diam-diam membesarkan kekasih kecilnya di belakangku, apa dia pikir aku tidak tahu? Saya hanya menutup mata dan dengan tegas memegang kekuasaan keuangan keluarga. Bahkan jika dia bermain-main di luar, dia tidak bisa bertindak sesuai dengan wajah saya ketika dia sampai di rumah status permaisuri istana. Tidak peduli berapa banyak kekasih yang dia simpan di luar, dia tidak bisa membuat gelombang. Terkadang seorang wanita harus berpura-pura bingung padahal seharusnya, dan bermurah hati pada saat seharusnya, agar pria lebih menyukai Anda. Qin Ming bersembunyi di kamar mandi dan mendengarkan kata demi kata calon ibu mertuanya, diam-diam dia mengacungkan jempol. Benar saja, Jiang sudah tua dan pedas, dan dia adalah suami yang baik. Bai Linglong mendengarkan dengan tidak sabar dan berkata dengan wajah cemberut, Bu, apakah ibu masih mengizinkan saya makan? Saya akhirnya merasa lebih baik. Jika ibu terus berbicara, saya tidak akan makan. Baiklah Bu, jangan bilang padaku, makan lebih banyak, rawat tubuhmu dengan baik, dan melahirkan anak laki-laki gemuk besar setelah menikah. Ibu lebih berharga daripada anak laki-laki, dan itu juga akan membantu mengkonsolidasikan statusmu. Ruan Hanmei adalah orang yang telah melalui ini, dan dia berkata kepada Bai Linglong ambil sayuran. Kepala Bai Linglong dipenuhi dengan pikiran-pikiran gelap. Saya telah memberitahunya ratusan kali untuk tidak menikah, tetapi ibu saya terus berusaha membujuknya. Bahkan setelah anak itu sembuh, dia tidak akan memiliki anak dengan nama keluarga Yang. Setelah dengan sabar menyelesaikan makan bersama ibunya, Bai Linglong memberi perintah untuk meninggalkan para tamu, Bu, saya lelah dan ingin istirahat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, pikirkanlah sendiri, jangan terjebak di sudut. Setelah mengatakan itu, Ruan Hanmei berdiri dan bersiap untuk membersihkan piring. Jangan dikemas, tinggalkan saja. Mungkin aku ingin memakannya nanti. Bai Linglong membuat alasan untuk menghentikannya. Ada Qin Ming lain di ruangan itu yang belum cukup makan, jadi dia memakannya untuk menyimpannya. Jangan memakannya saat sudah dingin, dan biarkan Wang Ma membuatkannya lagi untukmu. Ruan Hanmei memperingatkan dengan sabar. Bai Linglong merasa hangat di hatinya. Ibunya masih mencintainya. Melihat Bai Linglong terbaring di tempat tidur, Ruan Hanmei dengan hati-hati menutupinya dengan selimut, lalu pergi, mengambil pakaian yang telah diganti Bai Linglong dan bersiap untuk dicuci oleh pelayan. Saat melewati kamar mandi, Ruan Hanmei membuka pintu untuk melihat apakah ada pakaian ganti untuk putrinya di dalam. Jantung Bai Linglong tiba-tiba melonjak, dan dia berbalik dan duduk. Saat ini, sudah terlambat untuk menghentikan ibunya. Namun, adegan di mana dia membayangkan ibunya berseru dan bertanya kenapa ada pria bersembunyi di kamar mandi tidak muncul. Linglong, apakah lampu di kamar mandimu rusak? Aku akan meminta seseorang memperbaikinya untukmu nanti. Ruan Hanmei keluar dari kamar mandi lagi. Apakah rusak?
Aku tidak tahu. Bai Linglong berkeringat, diam-diam bertanya-tanya apakah ibuku tidak melihat Qin Ming. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di kamar mandi, jadi orang yang hidup sebesar itu seharusnya tidak terlihat, bukan? Setelah ibunya meninggalkan kamar, Bai Linglong berdiri dan bergegas ke kamar mandi, di mana dia terkejut menemukan Qin Ming duduk di toilet sambil tersenyum. Di mana kamu bersembunyi? Kenapa ibuku tidak melihatmu? Aku tidak bersembunyi di manapun. Aku telah duduk di sini. Mungkin ibumu sudah tua dan matanya redup, kata Qin Ming sambil tersenyum. Dengan kemampuan waskitanya, dia melihat Ruan Hanmei langsung menuju ke kamar mandi. Dia dengan cepat membuka tutup bola lampu, mengambil pakaian basah yang dia lepas, dan menggunakan kemampuannya untuk menyatu dengan kegelapan untuk menyembunyikan dirinya kaca pembesar, dia tidak bisa melihatnya. Bai Linglong memutar matanya, kaulah yang membicarakan calon ibu mertuamu seperti itu. Biarkan ibuku mendengarnya dan dia tidak akan membiarkan putrinya mengikutimu. Bab 260. Sore harinya, ayah Bai Linglong, Bai Guanzong dan ibu Ruan Hanmei datang mengunjungi Bai Linglong, dan Qin Ming bersembunyi di kamar mandi lagi. Tujuan Bai Guanzong dan istrinya sangat jelas. Mereka membujuk Bai Linglong untuk menyetujui pertunangan tersebut. Tentu saja, Bai Linglong tidak akan setuju dan menolak dengan paksa. Hal ini membuat Bai Guanzong sangat marah. Dia hampir meraung, kamu harus setuju meskipun kamu tidak setuju. Itu bukan salahmu. Pergi ke pesta pertunangan besok malam. Kalau begitu jangan mempermalukanku, kalau tidak aku tidak akan mengakui seorang putri sepertimu. Setelah berteriak, Bai Guanzong pergi, meninggalkan Ruan Hanmei untuk memberikan kata-kata baiknya. Mereka berdua sepertinya sepakat bahwa yang satu akan menjadi orang baik dan yang lainnya akan menjadi orang jahat. Linglong, orang tuamu telah bekerja keras untuk membesarkanmu dan tidak pernah meminta apapun darimu. Kali ini permintaan ibuku, jadi setujui saja pernikahan ini. Ruan Hanmei telah selesai mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan hanya ada satu trik ke kiri. Lututnya melunak, dan dia perlahan berlutut. Bu, cepat bangun. Bai Linglong juga memiliki ekspresi marah di wajahnya, tapi bagaimana dia bisa menahan berlututnya ibunya? Oke. Aku berjanji untuk berpartisipasi. Mata Ruan Hanmei berkaca-kaca, dan dia berkata dengan sedih, ibu tahu bahwa kamu belum menemukan jawabannya, dan kamu belum menyetujui pernikahan ini dari awal sampai akhir, tetapi sebagai anak dari keluarga Bai, kamu tidak boleh egois dan hanya peduli pada dirimu sendiri, tapi kamu juga harus memikirkan keluarga Bai. Kamu jarang pulang ke rumah dalam beberapa tahun terakhir, jadi kamu mungkin tidak mengetahuinya. Situasi keluarga Bai menjadi semakin sulit dari hari ke hari, dengan hutang yang besar, dan hampir tidak dapat dipertahankan. Sebagai kepala keluarga Bai, ayahmu juga memiliki kesulitan yang tak terkatakan, jika tidak, dia tidak akan memaksamu menikah dan menikah dengan keluarga Yang. Kamu sudah menjadi yang tertua, kamu harus menempatkan dirimu pada posisi ayahmu dan bersikap perhatian. Bu, tolong berhenti bicara. Saya akan pergi ke pesta pertunangan besok malam. Melihat ibunya menangis, Bai Linglong tidak tahan untuk mengatakannya. Setelah mengantar Ruan Hanmei, Bai Linglong membuka pintu kamar mandi, melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming, dan berkata dengan nada lemah, saya akan menghadiri pesta pertunangan besok malam, apakah Anda mendengarnya? Bagaimana menurut Anda yang harus kita lakukan? Kalau tidak, maukah kamu kawin lari denganku malam ini? Aku bilang aku akan membawamu pergi dengan cara yang adil. Kamu bisa pergi ke pesta pertunangan tanpa khawatir. Kalau begitu, aku akan mengaturnya sendiri. Qin Ming berkata dengan lembut. Setelah istirahat malam yang nyenyak untuk mengisi ulang baterainya, Qin Ming melompat keluar jendela keesokan paginya dan meninggalkan rumah Bai Linglong. Bai Linglong tidak tahu apa rencana Qin Ming, tapi dia yakin Qin Ming pasti akan muncul di pesta pertunangan malam ini dan membawanya pergi. Hari ini sangat sulit bagi Bai Linglong, dan dia berhasil begadang sampai senja. Dia berdandan, ditemani oleh orang tuanya dan pengawalnya, dan menuju ke Jiuhua Villa di pinggiran kota. Jiuhua Villa adalah hotel resor sumber air panas yang memadukan pertemuan bisnis, rekreasi dan hiburan. Semua bangunannya bergaya taman klasik, megah, dengan pepohonan rimbun, gugusan bunga, dan pemandangan indah. Malam ini adalah hari di mana Yang Jie, putra dari keluarga Yang, dan Bai Linglong, putri dari keluarga Bai, bertunangan. Keluarga Yang dan Bai mengundang tamu dan teman untuk menyaksikan pertunangan tersebut, dan semua orang yang bisa mendapatkannya undangan adalah tokoh-tokoh terkemuka di ibu kota. Halaman villa dihiasi lampion dan dekorasi warna-warni. Tamu pria dan wanita berpakaian mewah berkumpul, mengobrol dan tertawa berkelompok. Iring-iringan mobil berhenti di luar villa. Ketika mereka melihat Bai Guanzong dan keluarganya turun dari mobil, seorang pria parubaya berusia 50-an dan mengenakan setelan rapi buru-buru menyambut mereka dengan senyuman berdiri di tangga. Tuan Bai, tuan dan tuan muda saya telah menunggu lama. Silakan masuk. Pria parubaya itu adalah Yang Haichuan, kepala pelayan keluarga Yang. Anggota langsung dari keluarga yang mengendalikan urusan internal keluarga Yang, dan memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Yang, tidak kurang dari kepala keluarga kelas 2. Saudara Yang, tolong sapa saya secara pribadi. Sungguh memalukan bagi saya, Tuan Bai berkata dengan sopan. Kedua keluarga kita akan segera menjadi satu keluarga. Jika satu keluarga tidak berbicara bahasa yang sama, sama-sama.
Setelah beberapa kata salam, Yang Haichuan mempersilakan Bai Guanzong dan keluarganya masuk ke villa. Bai Linglong mengenakan congsam hitam modis yang disulam dengan bunga peoni emas, bahunya terbuka, kulitnya seputih salju, dadanya berdiri tegak, pinggangnya ramping, kakinya lurus dan ramping, serta sosoknya yang sempurna dan menggerahkan. Ditampilkan sepenuhnya dan elegan. Suasananya seperti bunga peoni yang sedang mekar. Apalagi setelah wajah cantiknya yang semula cantik dan menawan, dihias dengan cermat, menjadi semakin cantik, menawan, dan berseri-seri, menjadikannya kecantikan yang memukau satu generasi. Lihat, pahlawan wanita itu ada di sini, dia sangat cantik. Bai Linglong muncul di halaman dan langsung menarik perhatian para tamu yang hadir. Banyak orang yang tercengang. Banyak pria yang diam-diam iri pada Yang Jie karena begitu beruntung dan memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan dalam pelukannya. Yang Jie mengenakan setelan putih dan berdiri di tengah kerumunan seperti pohon yang tertiup angin. Dia sedang mengobrol dengan beberapa temannya. Setelah melihat Bai Linglong yang cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik, dan matanya dipenuhi panas. Setelah dia terluka parah oleh Qin Ming di kota Donghai, dia kembali ke ibu kota untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah masa penyembuhan ini, lukanya tidak sembuh, tetapi berjalan tidak lagi menjadi masalah. Melihat Bai Linglong berjalan di karpet merah dan mengikuti orang tuanya ke aula, Yang Jie kembali sadar, dan dengan amarah yang membara di hatinya, dia mengangkat lehernya dan meminum sampahnya di gelas dalam satu tegukan. Dia belum pernah menyentuh kecantikan yang tiada taranya, tapi Qin Ming sampai di sana lebih dulu, jadi bagaimana mungkin dia tidak kesal. Selamat, Yang Jie, karena telah membawa pulang wanita cantik. Kami semua cemburu sampai mati. Qi Yuankei mengangkat segelas ucapan selamat. Di sampingnya berdiri tiga pemuda berjas. Bangun dan bersorak. Saya kira Anda tidak bisa mengendalikannya lagi. Anda akan bertunangan malam ini dan menikah besok. Saat aku menikah, aku pasti akan memberitahu kalian semua untuk datang ke pesta pernikahan. Aku permisi sebentar. Yang Jie menahan amarahnya dan terus tersenyum. Setelah dia membobol perselingkuhan wanita, Qin Ming dan Bai Linglong, dia tidak memberitahu siapapun. Dia dikhianati, jadi tentu saja dia tidak akan mempublikasikannya dan membuatnya memalukan. Yang Jie awalnya berencana untuk menolak pernikahan di depan umum malam ini, membuat Bai Linglong merasa malu dan mempermalukan wanita berjiwa bebas ini. Tapi setelah melihat Bai Linglong yang berpakaian seperti peri malam ini, dia terguncang lagi. Setelah memikirkannya, Yang Jie mengambil keputusan. Pertunangan bukanlah pernikahan, jadi dia harus membuat janji terlebih dahulu, dan kemudian mengusir Bai Linglong ketika dia lelah bermain dengannya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Beberapa menit kemudian, terjadi keributan lagi di antara penonton, terutama para wanita lajang dengan gaun malam cantik yang sangat bersemangat dan menaruh hati di matanya. Saya melihat seorang pemuda berseragam militer, dengan penampilan heroik, sosok setinggi pohon pinus hijau, udara megah, alis-alis pedang dan mata berbintang, berjalan ke halaman temperamen di sekujur tubuhnya, dan matanya yang tajam membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Tong Lin, kenapa dia kembali? Lihat tanda pangkatnya. Ada 2 tiang dan 3 bintang, dan pangkat kolonel. Saya ingat dia masih menjadi letnan kolonel terakhir kali dia kembali. Dia melakukannya lagi. Saya mendengarnya di ketentaraan, dari peleton depan. Mulai dari kelas 1, promosi hanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Tidak mungkin menjadi kolonel sebelum usia 38 tahun, kecuali jika diberikan promosi khusus untuk pelayanan yang berjasa. Tong Lin baru berusia sekitar 27 atau 28 tahun, namun ia telah menjadi seorang kolonel. Kekuatan keluarga Tong terletak pada militer, dan Tong Lin adalah murid yang menjadi fokus pelatihan keluarga Tong. Bukan hal yang aneh jika dia dipromosikan. Kolonel Tong, jangan menyapa kami saat Anda kembali agar kami bisa pergi dan menyambut Anda. Melihat Tong Lin tiba-tiba datang, Qi Yuankei dan yang lainnya buru-buru menyapanya dengan sikap hormat, seperti sekelompok tikus yang bertemu kucing. Saya tidak bertemu Anda selama lebih dari setengah tahun. Tuan Muda Tong telah dipromosikan lagi. Apakah Anda akan membiarkan orang-orang berpangkat Anda di ketentaraan hidup? Fakta bahwa kamu kembali dari militer untuk menghadiri pesta pertunangan Yang Jie benar-benar merupakan pujian bagi Yang Jie. Meskipun Tong Lin menjadi tentara sepanjang tahun dan jarang kembali, sebelum dia bergabung dengan tentara, dia pernah menjadi tuan kecil. Saya teringat kembali ketika Tong Lin mendominasi ibu kota ketika dia masih muda, Qi Yuankei dan tuan muda lainnya pengikutnya. Saya mendapat telepon dari seorang teman. Kembalilah dan lihat apakah semua orang baik-baik saja. Tong Lin berbicara dengan sikap dewasa pria di Kyoto. Berkat pengasuhan anak, kami semua baik-baik saja. Kolonel Tong, Anda tidak boleh pergi malam ini, kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Tong Lin bisa dikatakan sebagai pemimpin generasi muda, kehadirannya membawa suasana mencapai klimaks. Orang-orang silih berganti menyambutnya, terutama beberapa wanita yang berkumpul di sekelilingnya dan tak bisa lagi menjauh. Tepat ketika suasana perjamuan sedang paling meriah, pembawa acara mengambil mikrofon dan berdiri di tangga di luar rumah. Dia berdeham dan berkata dengan lantang, kerabat, teman, dan tamu yang terkasih, mohon sambut acara yang akan datang malam ini dengan tepuk tangan meriah. Pasangan yang bertunangan. Adegan itu dengan cepat menjadi tenang, dan mata orang-orang tanpa sadar berkumpul, tertuju pada seorang pria dan seorang wanita yang berjalan keluar rumah.
Laki-laki mengenakan jas putih, anggun dan tampan, sedangkan perempuan mengenakan congsam hitam. Dia sangat anggun dan cantik. Mereka adalah protagonis pria dan wanita malam ini, Yang Jie dan Bai Linglong. Sebuah lampu sorot menyala di saat yang tepat dan menyelimuti mereka berdua, seketika membuat mereka menjadi pusat perhatian. Orang-orang di sekitar mereka berbaris dalam dua baris, satu di kiri dan satu lagi di kiri, membentuk sebuah lorong. Mereka bersulang dan memberi selamat kepada kedua orang tersebut, dan beberapa orang menaburkan bunga, menciptakan suasana seolah-olah mereka sedang berjalan ke aula pernikahan. Wajah Bai Linglong tidak senang atau sedih, dan matanya yang indah menatap ke arah gerbang villa, mengharapkan ksatria yang menjaganya segera muncul. Tong Lin mengambil gelas anggur dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, tetapi bukannya menyapa Yang Jie, dia malah mengangkat gelas anggur itu ke Bai Linglong. Nona Bai, izinkan aku bersulam untukmu. Terima kasih. Bai Linglong berkata dengan acuh tak acuh dan mengangkat gelas bersama. Tunggu. Melihat Bai Linglong mengangkat gelas untuk diminum, Tong Lin tersenyum main-main. Saya belum selesai berbicara. Seseorang meminta saya untuk menyampaikan pesan untuk menenangkan Anda. Dia juga menampilkan pertunjukan yang bagus tentang berkuda sendirian sebagai penyelamat. Bai Linglong tercengang mendengar kata-kata ini, dan bingung. Penyelamat solo macam apa yang sedang syuting? Apakah Qin Ming memintanya untuk membawanya? Qin Ming sepertinya tidak mengenalnya, kan? Tuan Muda Tong, saya tersanjung Anda bisa datang ke pesta pertunangan saya. Saya akan bersulang untuk Anda. Yang Jie juga mendengar apa yang dikatakan Tong Lin dan mengira Tong Lin sedang bercanda dan tidak mengambil hati. Siapa itu? Berhenti, tidak, turunkan kudamu. Saat itu, terdengar seruan dari gerbang villa. Bersambung.